Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua ya. Mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita bermanfaat ya. Amin. Baik, kali ini saya Zainal Abidin, pengampu mata kuliah manajemen pemasaran. Hari ini coba kita akan belajar tentang bagaimana konsep riset pemasaran yang diterapkan antara lain pada topik manajemen pemasaran. Baik, jadi sudah saya sering sampaikan bahwa nanti kalian akan mendapatkan tugas ya, untuk mengamati, mengidentifikasi tahapan-tahapan riset pemasaran yang sudah dilakukan para penulis jurnal, para penulis ilmiah yang terbit di jurnal yang bukan proceeding gitu ya. Silahkan, dan sumbernya yang kami rekomendasikan adalah dari sciencedirect.com, emerald.com, roadlead.com, kemudian juga tambahnya bisa dari DOAJRC, Sinta 2, Ristek Dikti, dan silakan nanti dicari agar mendapatkan jurnal karya ilmiah yang lebih berkualitas. Baik, selanjutnya materi ini menjadi pengantar ya bahwa competitive advantage, jadi keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing di sini dinyatakan bahwa banyak hal itu dapat di copy paste oleh pesaing kita. Jadi someone can copy your business strategy. Ini sebagai pengantar saya, maupun marketing approach, produk kita dapat dicontoh orang lain ya, strategi bisnis kita. Tapi ada satu hal yang sulit di copy paste oleh pesaing kita. Jadi no one can copy your knowledge and relation with your customer. Apa itu? Jadi pengetahuan dan relasi kita terhadap customer kita itu sulit dicontoh oleh pesaing kita. Dengan demikian, apa hubungannya dengan mata kuliah ini atau ya tentang manajemen pemasaran? Kan di dalam manajemen pemasaran kita diajarkan atau belajar untuk bagaimana, salah satunya adalah intinya adalah bagaimana membina hubungan baik dengan pelanggan sehingga mereka akan tetap loyal kepada bisnis kita. Dan kalaupun toh bisnis itu ada pesaing dan mereka akan ditawari hal-hal yang membuat mereka tertarik sebenarnya, tetapi karena mereka sudah kita bina hubungan baiknya, itu tidak mudah untuk tergoyahkan pindah kepada bisnis orang lain atau menjadi konsumennya pesaing kita. Jadi dengan demikian sangat penting kita untuk mempelajari manajemen pemasaran untuk mampu mempertahankan bisnis kita. Salah satunya dengan cara apa? Membina hubungan baik dengan customer. Nanti akan Anda dapatkan di mata kuliah ini. Kemudian mengapa? Jadi topik kita hari ini adalah riset pemasaran ya. Mengapa topik riset pemasaran ini jadi penting? Nah, ini jawabannya. Ya, ada satu pertanyaan hingga nomor 7 ini menjadi pancingan sebenarnya. Menjadi pancingan mengapa manajemen pemasaran itu menjadi penting. Misalnya dengan kita mengetahui mata kuliah manajemen pemasaran akan menjawab nomor 1 sampai berapa 7 ini setidaknya ya. Perlukah kita mengetahui berapa omset bulan depan, siapa pesaing utama kita, di mana positioning dari usaha kita dibandingkan pesaing dan sebagainya, bahkan respon konsumen terhadap usaha kita dibandingkan pesaing dan sebagainya. Itu nanti dapat kita pelajari melalui mata kuliah ini. Dan itu tentu penting ya. Kemudian selanjutnya, dan itu nanti intinya adalah kita akan melakukannya melalui sebuah riset pemasaran. Jadi melalui riset pemasaran kita akan mengetahui prediksi penerimaan kita bulan depan, karena itu kita akan bisa mengetahui omset bulan depan itu berapa omset kita. Kita akan mengetahui pesaing kita dengan melakukan riset pemasaran juga. Kita akan mengetahui posisi produk kita di pasar seperti apa, itu juga dengan riset pemasaran. Jadi riset pemasaran penting menjadi dasar kita untuk ya menentukan gerak langkah usaha kita ke depan. Tanpa itu maka planning ataupun ya perencanaan dari bisnis kita tidak akan efektif, tidak akan mampu untuk mengimbangi adanya persaingan-persaingan di masa depan. Kemudian pengertian riset pemasaran, jadi intinya aja ya, ini memang ada beberapa pengertian yang dapat disampaikan di sini. Yang pertama adalah
riset pemasaran adalah salah satu kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis. Sistematis itu berarti ada urutan-urutan gitu ya. Mulai dari perumusan masalah, tujuan, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil penelitian. Maupun fungsi yang menghubungkan antara konsumen, pelanggan, dan masyarakat. Jadi riset pemasaran itu menjadi penyambung lidah. Jadi seorang pengusaha tidak mungkin mengembangkan usahanya, produknya ke arah mana tanpa didasarkan pada riset. Dengan riset ini kita jadi tahu konsumen butuh apa, ingin apa lah. Disitulah kita menjadi tersambung bisnis kita dengan kebutuhan mereka dan kita akan kembangkan kepada apa yang diinginkan atau menjadi perkembangan tren dari konsumen itu sendiri. Nah, kalau untuk pengertian yang pertama tadi dan yang kedua ini ada kata sistematis. Tahapan-tahapan riset itu tidak bisa ditukar, tidak bisa bolak-balik. Jadinya tahapan pertama mesti bagaimana merumuskan masalah. Ketika tidak ada masalah ya tidak perlu untuk dilakukan riset gitu. Dan masalah selalu ada, tentu selalu ada. Nah, bagaimana kita bisa merumuskan? Jadi masalah yang ada kalau sudah dirumuskan maka makin jelas, makin mudah untuk diselesaikan, dicarikan solusinya melalui sebuah kegiatan namanya riset pemasaran. Oke ya. Kemudian tujuan dari riset ini apa? Mendapatkan data yang akurat, kemudian diolah menjadi informasi. Jadi riset itu memang menghasilkan data, lalu kita analisis, ya, kemudian jadilah informasi, lalu kita interpretasikan, kita simpulkan. Lalu dari situ kita jadikan dasar untuk mengambil keputusan terhadap bisnis kita agar mudah bersaing di pasar. Ya kalau dengan demikian ya untuk melihat keuntungan juga lebih mudah. Itu. Kemudian jenis riset pemasaran di sini ya jenis riset pemasaran ya ada problem identification research dan juga ada problem solving research. Jadi mengidentifikasi masalah. Yang kedua adalah penyelesaian masalah. Memang ada riset-riset pemasaran yang topiknya seputar dua itu. Nah ini contoh-contohnya nanti bisa dicari di browsing di jurnal yang kami rekomendasikan ya. Misalnya kita ingin melakukan riset segmentasi, ini ada masalah apa? Ini kan terkait dengan problem solving research, yaitu ingin mengetahui sebenarnya kenapa kok usaha kita kurang laku. Kita harus tahu dulu segmen pasar kita. Kalau sudah tahu, maka kita akan gerakkan promosinya, produknya, harganya sesuai dengan segmen yang kita targetkan. Ini pentingnya, misalnya contoh riset problem solving dengan topik segmentasi. Sedangkan identifikasi masalah di sini contohnya adalah market potential research. Jadi kita melakukan survei potensi pasar. Jadi permintaan konsumen itu rata-rata ke arah mana. Nah, itu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang masih dibutuhkan di pasar dan lain sebagainya ya. Baik, kita lanjutkan di sini. Nah, ini ada macam-macam macam-macam topik riset yang tadi itu di breakdown di sini ya. Untuk problem solving di sini mulai dari riset segmentasi tadi sudah kita jelaskan singkat. Nanti juga ada materi yang terkait dengan segmentasi, targeting, dan positioning. Riset produknya, riset harga, riset iklan, riset distribusi, nanti silakan dicari topik-topiknya melalui jurnal yang akan Anda mungkin jadi tugas ya, atau Anda pilih jadi tugas maupun jadi praktikum gitu. Kemudian peran riset pemasaran tentu sudah dapat dipahami ya. Untuk apa peran riset pemasaran bagi manajemen sebuah perusahaan? Jadi seorang manajemen ini kan bertugas sebagai pengambil keputusan. Ya, sebagai pengambil keputusan ya, namanya manajer ya, aktivitasnya adalah manajemen. Manajemen itu berguna untuk mengambil keputusan dan manajer memang tugasnya selalu terkait dengan pengambilan keputusan. Selalu terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, maka pemanfaatan atau kegunaan riset atau peran riset pemasaran ini apa bagi seorang manajer? Yaitu menganalisis sebab-sebab potensial ya, dan disitulah setelah diketahui sebab-sebab potensial kita dalami melalui riset, kita dapatkan data informasi, kita jadikan dasar di situ untuk mengambil keputusan. Nah, adapun tahapan-tahapannya ada 6 langkah ini. Tadi sudah kita singgung ya. Pertama, mendefinisikan masalah. Jadi masalahnya harus dicari dulu, harus ada. Kemudian yang kedua, menganalisis sebab akibat, lalu mengidentifikasi solusi yang memungkinkan. Nanti di dalam riset akhirnya ditemukan
solusi apa, dan itu yang mau dipecahkan, mau dilakukan penelitian. Memilih solusi terbaik, menyusun rencana tindakan, mengimplementasi dan mengevaluasi. Ini memang aktivitas manajemen ya, Ada 6 hal yang harus dilakukan oleh seorang manajer ya dalam hal ini untuk memecahkan masalah, dan itu ternyata merupakan kegiatan manajemen dan diawali dengan mengidentifikasi masalah melalui riset nanti ya. Kemudian analisis sebab akibat, dan terusnya nomor 3 sampai 6 ini ke arah tindakan manajemen ya. Karena di sini ada implementasi, ada planning, ada evaluasi, dan seterusnya. Kemudian sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti, ya harus positif, tetap berkontribusi begitu ya. Ya selalu bertanya untuk mendapatkan informasi, data, sikap sanksi terhadap hal yang didapat untuk dikorek mana yang terbaik atau yang betul-betul menjadi sebuah data dan informasi yang benar, agar mendapatkan data yang benar tadi. Kemudian etika seorang researcher. Jadi etika riset itu terhadap responden tidak boleh merugikan responden, gitu ya. Responden mengetahui tujuan dan manfaat riset ini ya harus kita jelaskan. Kalau kita meng-hire seorang tim peneliti, misalkan kemudian tim penelitinya pun klien kita sebagai asisten riset kita, ini kita harus dengan fasilitas yang cukup, yang aman, gitu. Terhadap responden harus kita jaga rahasia data pribadi mereka, gitu ya. Juga harus tahu riset ini untuk apa, hak dari pribadi responden kita jaga juga, gitu. Dan seterusnya nanti bisa didalami ya. Jadi ada etika riset terhadap responden, terhadap kliennya, misalkan klien itu yang misalkan yang menyuruh kita atau memberikan pekerjaan riset kepada kita, misalnya ini harus kita jaga kerahasiaannya juga. Misalkan kita disuruh atau dikasih job meriset oleh sebuah PT A gitu, itu sebaiknya juga itu adalah klien kita lakukan menjaga kerahasiaan identitasnya dan seterusnya. Etika pada asisten juga tadi sudah kita jelaskan. Selanjutnya adalah pertimbangan utama di dalam riset masalahnya. Pertama, riset itu dilakukan jika dan hanya jika ada masalah. Yang hal ini masalahnya harus sudah dirumuskan menjadi masalah penelitian. Tanpa ada pertimbangan yang pertama, maka pertimbangan yang lain untuk dilakukan riset itu menjadi tidak bermakna. Walaupun sudah jadi laporan, tetapi ketika kita tanya atau kita identifikasi, ternyata masalah yang diteliti itu tidak penting, hasil tidak ada manfaatnya. Jadi itu ya, yang pertama adalah pertimbangan dilakukan riset itu yang utama adalah jika dan hanya jika ada masalah yang sudah dirumuskan. Kalau belum berarti harus dirumuskan dulu menjadi masalah penelitian. Nah, yang kedua harus tersedia data dan mudah memperolehnya. Syukur-syukur murah begitu ya. Ini kalau tidak dipertimbangkan, misalnya Anda mau skripsi, mau riset apalah gitu ya, untuk bisnis Anda harus dipertimbangkan ketersediaan data. Gitu. Kemudian riset harus mengikuti metode ilmiah. Nah, tahapan-tahapan dalam metode ilmiah silakan dipelajari dalam buku atau mata kuliah metode ilmiah ya. Salah satunya tahapan metode ilmiah itu kan ya tadi itu yang nomor 1. Jadi dilakukan riset jika ada masalah. Kemudian riset ditujukan untuk menjawab pertanyaan riset, tidak boleh menyimpang. Jadi kalau sudah difokuskan pada ingin mencapai sebuah beberapa tujuan, maksudnya itu yang harus difokuskan mencapai. Dan nomor 5, pemahaman atas seberapa luas ya kajian yang akan dilakukan. Riset harus juga disesuaikan dengan kondisi SDM, waktu, biaya dan sebagainya. Jadi Anda skripsi misalnya, ya berapa waktu yang Anda miliki, dana yang Anda miliki, waktu, dana, tenaga itu harus dipertimbangkan. Jadi jangan lalu mengambil topik yang terlalu besar, ya lebih baik spesifik tetapi mendalam dan dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah. Begitu ya. Kemudian nomor 7, riset harus mempertimbangkan risiko kegagalan dan penyimpangan yang dapat terjadi dan mempertimbangkan apa kontribusi ilmiah dan praktis. Jadi practical contribution maupun scientific contribution ini harus juga sudah dipertimbangkan dari awal, apa kira-kira yang akan dihasilkan kontribusinya. Kemudian selanjutnya ini adalah beberapa contoh web research. Jadi riset berbasis web di sini ada ya mail survey, ada fact survey, data mining dan seterusnya. Apalagi di era pandemi, maka riset-riset yang memanfaatkan atau ya berbasis
online itu silahkan aja dimanfaatkan, karena kalau luring ataupun ke lapang langsung mungkin masih ada batasan-batasan ya. Silakan, itu juga menjadi pertimbangan ya, termasuk group interview, deep interview gitu ya. Deep interview pun juga bisa menggunakan cara online gitu ya. Nah, kemudian inti-intinya saja kami sampaikan di sini. Ini ada metode riset yang umum dipakai, ada metode studi kasus, metode survei, pengembangan. Ini selebihnya, selengkapnya silakan dipelajari di buku-buku metode penelitian. Ya. Studi kasus berarti ini kajian mendalam menyeluruh pada suatu objek tertentu ya, selama kurun waktu tertentu. Jadi studi kasus saja sudah bisa, apakah di suatu tempat, di suatu perusahaan, di suatu itu sudah bisa ya. Survei dilakukan ya untuk melihat fakta atau gejala atas permasalahan yang timbul. Bisa saja Anda menggunakan metode survei. Ya, ini biasanya secara lokasi bisa lebih luas, secara objek penelitian bisa lebih banyak. Silakan. Nanti selebihnya apa perbedaan metode survei, metode kasus bisa Anda baca di buku metode penelitian. Dan memang kalau melakukan riset penelitian ya harus paham dan membaca buku metode penelitian. Ya, jangan tanpa modal itu gitu ya. Jadi perlu. Dan metode pengembangan, memperoleh informasi tentang pengembangan suatu objek tertentu dalam kurun waktu tertentu ya. Ini ada dua macam, longitudinal dan cross sectional. Jadi ini memanfaatkan data cross section dan longitudinal. Jadi data longitudinal itu data cross section dan time series ya. Cross section dan time series. Silahkan nanti juga ini macam-macam data ini tentang data longitudinal, data cross section, dan bahkan data time series itu bisa Anda cari di metode penelitian ya. Dan ketika kita memanfaatkan beberapa macam data itu kategorinya merupakan metode riset pengembangan gitu ya. Nah, karena dengan memanfaatkan data kontinu atau longitudinal itu kita dapat mengeneralisasi sebuah penelitian itu menjadi dapat diaplikasikan di banyak tempat dan dalam kurun waktu yang lebih luas, gitu, lebih panjang. Berbeda dengan kalau hanya datanya cross section begitu ya. Kemudian metode follow up, ada metode content analysis dan sebagainya, silakan didalami di metode penelitian. Kemudian ini adalah contoh the goal of marketing research ya. Tadi yang ada 3 kategori, ada programatik, selektif, dan evaluatif. Ini saya kira terkait dengan yang sebelumnya tadi. Di sini ada riset untuk goal atau tujuan dari penelitian pemasaran yang pertama adalah goalnya adalah programatik. Ini terkait dengan untuk melakukan sebuah planning gitu ya. Segmentasi itu menjadi dasar kita untuk melakukan perencanaan-perencanaan yang efektif ya di sebuah pemasaran, di sebuah bisnis pada umumnya, sehingga dikatakan sebagai goal riset marketing ini adalah programatik gitu. Dalam konsumen, peluang pasar, permintaan penawaran, pangsa pasar itu termasuk programatik. Kemudian yang kedua, goalnya dari marketing itu adalah selektif, pengujian produk. Jadi menguji suatu kebijakan dengan berbagai alternatif produk, misalnya kalau alternatifnya itu bagaimana nanti respon pasar, pengujian promosi, dan juga pretest pemasaran, tes pemasaran, dan sebagainya. Dan evaluatif ini berarti mengevaluasi performansi program. Ada corporate brand image ya, tracking advertising recall, pengukuran customer satisfaction, itu termasuk melakukan evaluasi atas kinerja pemasaran kita. Jadi itu ada 3 goal. Jadi tujuan utama dari melakukan riset masalah ada 3. Ada yang untuk planning sampai kepada ada yang untuk evaluasi, gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini penyedia data dan informasi riset masalah itu siapa? Jadi ini ada 2, ada penyedia data internal dan eksternal. Internal berarti dari dalam objek riset itu sendiri, kalau eksternal berarti di luar itu. Nanti bisa Anda cari contoh-contohnya ya. Oke, karena hari ini kita intinya tahapan risetnya. Lah ini, kita sudah pada intinya yaitu tahapan riset pemasaran, sehingga kita fokus di sini ya. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, untuk melakukan riset pemasaran, yang pertama kali yang dilakukan adalah melakukan mendefinisikan masalah. Jadi kita harus melakukan observasi, mengenal objek riset kita, mencari berbagai data dan informasi, bahkan data terdahulu yang sudah ada, teori yang sudah ada, agar kita bisa menghubung-hubungkan dan akhirnya
kita menemukan fenomena apa yang terjadi di situ, apakah fenomena negatif atau fenomena positif. Ya, kalau fenomena negatif nanti berarti terkait dengan penyelesaian masalah. Kalau fenomena positif berarti kita akan risetnya diarahkan untuk bagaimana riset itu untuk membuktikan teori, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan rencana riset, yaitu memformulasikannya pada cara kerja yang lebih objektif, menyiapkan model-model analisis, pertanyaan-pertanyaan dan hipotesis serta faktor yang terlibat. Ini sesungguhnya nama lainnya adalah ya membuat sebuah rencana riset yang mulai kita kembangkan, mulai dari apa tadi, kerangka kerjanya, model analisisnya, kuesionernya, hipotesisnya, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah mendesain formulasi riset. Nah ini, kalau ini sudah namanya desain riset. Bagaimana nanti analisis datanya, apakah risetnya berjenis kuantitatif atau kualitatif, itu harus ditetapkan. Nanti ketika Anda mendapatkan tugas mengamati tahapan riset masalah di jurnal, tahapan-tahapan ini Anda akan temukan di sana. Ya, tahapan nomor 1 sampai 6 itu akan Anda temukan di sana. Ya, kerangka besarnya Anda akan temukan di sana. Makanya nanti tugasnya ke arah itu. Masuk praktikumnya juga ada yang ke arah itu. Ya, itu mendesain riset tadi saya sudah jelaskan, mulai dari formulasi risetnya, analisis datanya pakai apa, risetnya ini kuanti atau kualitatif, perancang metode risetnya, apakah menggunakan survei, wawancara, observasi, eksperimen, gitu ya. Kemudian sampai kepada ini, termasuk mendesain kuesioner. Mendesain kuesioner itu ada caranya juga, ada bukunya juga, silakan didalami juga. Agar kita tidak salah, karena kalau untuk penelitian kualitatif apalagi, maka penelitian kualitatif itu nanti kuesionernya sebagai alat pengambilan data itu perlu kita lakukan uji apa ya, kalau datanya sekali lagi kita lakukan uji reliabilitas dan validitas. Oke. Kemudian tahapan yang keempat, mengumpulkan data. Jadi kalau seorang peneliti buru-buru mengambil data tanpa melalui tahap 1, 2, 3, maka nanti data yang didapatkan bisa kacau, bisa tidak tidak tepat untuk tidak ada gunanya begitu ini ya. Jadi kurang ada manfaatnya untuk menyelesaikan masalah. Karena masalahnya aja juga tidak ditemukan misalnya, atau tidak dirumuskan. Nah, maka jangan buru-buru ke lapang atau mengambil data kalau tidak tahu atau belum melakukan nomor 1 sampai 3. Desain risetnya bagaimana? Maka penting menyusun proposal penelitian dengan misalnya bimbingan, itu dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan keseriusan, sehingga nanti desain risetnya itu betul-betul ya ilmiah begitu ya. Jadi betul-betul ada masalah yang mau diteliti, ini objek penelitiannya apa, metode analisis datanya apa, jenis penelitiannya apa, dan seterusnya. Kuesionernya seperti apa, itu harus sudah ditetapkan, sudah disepakati, ya, sudah jadi sebelumnya. Nah, setelah data terkumpul, itu dilakukan analisis data, dan seterusnya kita sampai interpretasi, dan yang terakhir tentu melakukan laporan dan presentasi, artinya menyajikan hasil. Jadi ini tahapan ini tidak bisa dibolak-balik, ini sebagai sebuah urutan, ya. Kemudian selanjutnya ini flowchart-nya atau diagram. Jadi yang pertama untuk melakukan riset itu apa? Define the problem. Ini hanya menegaskan saja ya. Jadi tanpa ada problem tidak perlu ada penelitian. Ya, maka define the problem and then objektif tujuan. Jadi kalau sudah ketemu masalahnya, maka tujuan juga akan ketemu. Misalnya masalahnya adalah oleh karena terjadinya penurunan kunjungan wisata. Nah, tentu harus ada datanya kan, dari berapa tahun. Maka tujuannya adalah bagaimana misalnya upaya untuk meningkatkan kunjungan wisata. Itu kalau tujuan yang kualitatif ya. Kalau yang kuantitatif nanti bisa ke arah tujuannya itu variabilis, yaitu hubungan apa terhadap apa, apakah apa saja faktor-faktor yang menentukan kunjungan wisata atau keputusan berkunjung wisatawan misalnya. Itu bisa menjadi rumusan tujuan yang didasarkan pada masalah tadi, bahwa ada fenomena negatif berupa penurunan kunjungan wisata, gitu ya. Dan contoh lain nanti silakan diamati di artikel ilmiah yang ada di jurnal-jurnal yang tadi saya rekomendasikan sebelumnya. Kemudian yang kedua, develop the research plan, tadi sudah kita jelaskan di slide sebelumnya.
baru kita collect informasi atau pengumpulan data dan informasi. Ya, kemudian kita lakukan analisis dari data dan informasi itu, disajikan, dipresent, dan kemudian kita ambil. Dan sekali lagi bahwa tahapan riset ini tidak boleh dibolak-balik ya, ini harus sebuah tahapan yang berurutan. Nah, ini penjelasan masing-masing, saya yakin ini sudah terjelaskan di depan tadi mengenai bagaimana mendefinisikan masalah riset. Ya. Silakan nanti direnungkan, didiskusikan. Proses pengusulan masalah ini sangat penting untuk dilakukan agar kita mengerti betul dengan tujuan yang akan dicapai setelah selesai. Itu. Selanjutnya ini hanya kita tampilkan mengembangkan rencana riset. Di sini mulai dari apa tadi itu pendekatan yang dipakai, ya kemudian merupakan penelitian berjenis apa, misalkan apakah explanatory, apakah survei, ya, kemudian menggunakan instrumen apa, pengumpulan sampelnya, teknik samplingnya menggunakan apa, ya dan seterusnya. Ini adalah merupakan tahapan yang kedua. Nah, silakan nanti diamati juga di jurnal yang menjadi tugas Anda ataupun memang Anda jadikan untuk pembelajarannya ketika baru mengumpulkan informasi. Ya, dan seterusnya tekniknya. Kemudian nomor 4 tahapannya ini menganalisis informasi. Ini saya kira mudah dipahami ya. Dan menganalisis informasi maupun data itu dilakukan setelah pengumpulan data. Kemudian yang berikutnya menyajikan hasil. Saya kira ini menulis ya. Seberapapun baik riset Anda, desainnya, masalahnya sudah ada tadi, setelah dapat data kalau nggak ditulis ya nggak akan selesai. Misalnya Anda skripsi, nanti ya PR terbesarnya setelah riset itu dilakukan adalah menulis ya, menyajikan hasil gitu ya. Ini setelah ditulis, sajikan itu bagaimana Anda meyakinkan kepada ya, yang memperoleh masalah ini, masalah ya misalnya ada tadi penelitian di mana ekowisata misalnya, mengelola ekowisata. Bagaimana Anda bisa menyampaikan hasil riset ini dengan mudah agar mereka mampu memanfaatkan hasil riset ini? Ini di tahapan menyajikan hasil temuan secara tertulis maupun secara verbal. Nah, kemudian yang terakhir adalah membuat keputusan atau kesimpulan di sini. Jadi kalau di dalam riset, di dalam laporan, maka Anda sebagai peneliti membuat keputusan itu ada di dalam kesimpulan. Tetapi secara implementatif, Anda akan berikan hasil temuan ini kepada, misalnya tadi kalau risetnya di pengelola wisata, ya Anda komunikasikan dengan pengelola wisata agar ya hasil risetnya ini mudah untuk diterima, diterapkan dan seterusnya. Itu, dan ini penjelasan tugas dari Pak Senal ya, bahwa tugas ini intinya adalah Anda akan melakukan mencari dan mengeprint ataupun tidak harus diprint ya, satu artikel ilmiah yang bukan proceeding ya, dan seterusnya ketentuannya di-download di berbagai sumber yang kami rekomendasikan ini, dan Anda print atau tidak harus diprint ya, Anda pahami ya, kemudian misalkan Anda berikan komen tadi stabil dan sebagainya. Ini kalau offline dulu desainnya seperti ini ya, tapi kalau online Anda berikan komen lah gitu ya di dalam artikel Anda itu. Ada 7 hal ini yang harus Anda identifikasi, dan Anda akan menemukan pengalaman untuk bagaimana riset yang sudah ditulis orang di jurnal ini dilakukan. Bagaimana mereka sudah melakukan riset-riset itu. Yang pertama adalah judulnya apa, yang kedua introduction. Di sini Anda akan menemukan masalah yang diteliti itu apa. Kalau di jurnal yang bagus, yang saya rekomendasikan ini alamat namanya, Anda akan menemukan masalah yang diteliti itu apa. Rumusan masalahnya pasti ada di dalam tulisan ilmiah yang bagus tersebut. Tapi kalau Anda tidak mendapatkan masalah yang diteliti, itu saya yakin jurnal yang dijadikan dasar itu tidak bagus juga. Sumbernya juga mungkin ya tidak terpercaya gitu. Jadi temukan masalah yang diteliti, kemudian research gap-nya atau celah untuk dilakukan penelitian, baik itu phenomenal gap, kemudian theoretical gap maupun research gap, itu ada di bab 1 atau introduction Anda temukan ya. Kemudian tujuan penelitian ya, Anda review, oh tujuannya ini gitu. Jadi Anda mengamati, Anda tuliskan ulang gitu ya, sebagai tugas, atau sekedar Anda berikan komen-komen, silakan.
Ya, silakan. Caranya bagaimana? Apakah Anda buat satu file, nanti Anda buat sendiri judulnya ini, untuk artikel ini, ya, tujuannya ini, ya, masalahnya ini, tujuannya ini, dan sebagainya. Dan yang ketiga, metode yang digunakan dalam penelitian di jurnal tersebut apa? Dan teknik penentuan sampelnya bagaimana? Analisis datanya bagaimana? Dan seterusnya. Hasil dan diskusi atau ya hasil dan pembahasannya bagaimana? Silahkan direview ya, semacam direview, sehingga Anda akan menemukan bagaimana kira-kira bisa membayangkan, oh riset ini, judulnya ini, masalahnya ini loh. Nah, tujuannya ini ternyata. Jadi Anda bisa merasakan alur penelitiannya dengan lebih jelas. Sampai pada hasil kesimpulannya, coba Anda cari nanti di jurnal yang bagus itu. Apakah betul bahwa kesimpulan itu menjawab tujuan? Pasti matching gitu kalau jurnal yang bagus ya, pasti matching. Jadi kesimpulan itu misalnya ada 3 tujuan, setidaknya ada 3 kesimpulan. Coba Anda cek apakah kesimpulan pertama itu menjawab tujuan pertama. Ya, dan seterusnya ya. Ya, kemudian sampai referensinya Anda amati. Nah, apakah jurnal yang digunakan untuk menulis itu berarti untuk meneliti ya, melakukan penelitian juga itu menjadi dasar melakukan penelitian yang membangun kerangka riset, dasar riset itu adalah dari jurnal-jurnal maupun juga dari buku maupun yang non jurnal ya. Itu ada berapa? Coba ada identifikasi di sebuah jurnal tersebut ya, sebuah artikel tersebut ya. Saya meyakini di situ lebih banyak yang merupakan penelitian terdahulu berupa dari jurnal-jurnal tersebut ya, daripada yang non jurnal. Kalau jurnalnya bagus seperti itu akan Anda temukan. Jadi itu saja. Jadi tugas ini bisa dikerjakan dalam sebuah file ya, yang dilampiri file artikel yang sudah Anda kasih komen-komen begitu. Di mana filenya tadi untuk tugasnya misalkan aspek-nya Anda review title-nya, introduction dan sebagainya. Saya kira itu penjelasan materi kuliah tentang riset pemasaran. Selebihnya nanti kita lakukan diskusi ya. Demikian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat dan semangat ya untuk menuntut ilmu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.